Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nida Indah Nur Anissa dengan NPM 077 dari Teknik Pertanian 2024. Pada video ini saya akan memaparkan hasil praktikum mengenai pengenalan alat di stasiun klimatologi di Ciparanje. Sebelum membahas mengenai peralatan yang ada di stasiun klimatologi Ciparanje, ada baiknya kita mengetahui mengenai klimatologi. Apa itu klimatologi? Klimatologi merupakan ilmu yang mempelajari keadaan rata-rata cuaca dalam waktu yang panjang. Pengenalan stasiun klimatologi diawali dengan taman alat. Taman alat merupakan tempat atau sebidang tanah datar untuk meletakkan alat-alat klimatologi. Syarat dari taman alat yaitu bersudut pandangan 45 derajat, berumput pendek, dan di kanan kirinya tidak boleh ada bangunan atau pohon yang tinggi. Lalu taman alat diberi pagar agar terhindar dari gangguan binatang dan lain-lain serta berada di dekat dengan lahan pertanian. Peralatan berikutnya yang ada di stasiun klimatologi adalah Campbell-Stokes. Itu merupakan alat untuk mengukur lamanya penyinaran matahari dengan satuan jam per hari. Dengan komponen utama yaitu bola lensa untuk menangkap cahaya matahari yang nantinya akan diarahkan ke kertas pias. Cara ukur dari kertas ini yaitu kertas akan terbakar dengan cara bola yang menangkap cahaya matahari, nantinya cahayanya akan fokus ke kertas pias. Saat terdapat kertas yang hangus terbakar, itu merupakan area yang menandakan bahwa itu yang harus diukur. Kertas pias ini terbagi menjadi 3 bagian yang tergantung pada waktu atau zona musim. Yang dibagi berdasarkan astronomis daerahnya, secara general dibagi menjadi lintang utara dan lintang selatan. Kami berada di lintang selatan dengan lengkung panjang untuk musim hujan dengan rentang 11 Oktober sampai 28 Februari. Lalu, kertas lengkung pendek untuk musim kemarau dengan rentang 11 April sampai 30 Agustus. Dan yang terakhir yaitu kertas lurus. Itu merupakan kertas untuk mengukur waktu transisi. Dengan pembacaan, satu garis panjang itu jaraknya 1 jam untuk pembacaan dari lamanya sinar matahari. Dan pengukuran ini dapat dilakukan dari mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Lalu alat berikutnya yaitu Hellman. Alat ini ditemukan oleh Gustav Hellman pada abad ke-19. Alat ini membaca hujan dengan satuan jam per hari. Alat ini bisa mendeteksi kejadian curah hujan dengan membaca curah hujan berdasarkan hasil yang ditampilkan dari grafik pias. Komponen dari alat ini yang pertama ada corong untuk menampung curah hujan, lalu ada leher corong, ada selang karet untuk menyalurkan air dari corong ke tabung kolektor. Lalu di tabung kolektor ada pelampung yang dapat menghasilkan grafik di kertas pias. Ada juga penanya. Lalu terdapat selang sifon untuk menyalurkan air saat tabung kolektor sedang dikuras. Dan yang terakhir ada ember penadah untuk menampung air hujan. Lalu alat berikutnya yaitu ada sangkar cuaca. Sangkar cuaca merupakan rumah kecil berbentuk kotak dengan cat putih dan terbuat dari kayu. Tujuannya yaitu karena kayu bersifat isolator dan warna putih itu merepresentasikan bahwa memantulkan panas. Jadi dibuatlah sangkar cuaca dengan ventilasi kisi-kisi di semua sisinya. Hal ini berfungsi sebagai pelindung instrumen dari termometer yang ada di dalamnya. Alat ini terdiri dari 4 termometer yaitu termometer bola kering, bola basah, termometer maksimum, dan termometer minimum. Alat ini berfungsi untuk mengukur suhu udara serta kelembaban udara. Termometer ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Termometer bola kering dapat menunjukkan suhu udara, sedangkan termometer bola basah dapat digunakan untuk menghitung kelembaban dengan bantuan tabel. Lalu alat yang berada di stasiun klimatologi berikutnya yaitu ombrometer. Alat ini digunakan untuk mengukur curah hujan. Satuan yang digunakan yaitu milimeter, dengan pengukuran biasanya dilakukan setiap pagi pukul 7. Cara kerja dari ombrometer yaitu air hujan ditampung oleh alat ini, lalu setelah 1 hari terhitung pukul 7 pagi, kerannya dibuka dengan airnya yang sudah ada itu ditampung menggunakan gelas ukur. Lalu ada pula panci evaporasi. Panci evaporasi ini berfungsi untuk mengukur jumlah penguapan air secara langsung dari permukaan terbuka. Alat ini biasanya berukuran dengan tinggi 25 cm dan diameternya 120 cm. Alat ini diletakkan di permukaan terbuka agar terpapar sinar matahari, angin, dan suhu sekitar. Ada pula komponen yang terdapat dalam panci evaporasi yaitu ada hook gauge. Ini merupakan alat untuk mengukur perubahan tinggi muka air hujan dengan presisi. Lalu ada pula termometer air untuk mengukur suhu air.
Untuk prinsip kerja dari panci evaporasi ini yaitu air di dalam panci perlahan akan menguap, lalu selisih tinggi muka air dari waktu ke waktu itu dicatat dengan satuan milimeter per hari. Lalu di dalam panci evaporasi ini terdapat komponen raca yang disimpan di dalam hook gauge. Alat ini berfungsi sebagai penyeimbang dan penunjuk perubahan tinggi muka air di dalam panci. Jadi ketika permukaan air di panci naik atau turun karena penguapan, hujan, atau penambahan air, maka posisinya ini akan berubah. Perubahan posisi ini kemudian dibaca secara teliti dengan menggunakan hook gauge. Lalu terdapat anemometer yang berfungsi untuk mengukur kecepatan angin rata-rata harian dan bisa juga menentukan arah mata angin. Datanya ini dapat digunakan dalam studi iklim, penerbangan, perencanaan pertanian, dan juga hidrologi. Ada 3 jenis umum dari anemometer. Yang pertama yaitu cup anemometer yang paling sering dipakai. Ini tuh komponennya terdiri dari 3-4 cawan kecil berbentuk setengah bola. Yang cara kerjanya yaitu angin mendorong cawan sehingga berputar. Jumlah putarannya ini berbanding lurus dengan kecepatan angin. Lalu jenis yang kedua yaitu propeller anemometer yang berbentuk seperti baling-baling. Ini alatnya lebih akurat untuk mengukur arah sekaligus kecepatan. Nah, dari berbagai alat yang ada di stasiun klimatologi Ciparanje, kita dapat mengukur berbagai unsur iklim penting seperti penyinaran, suhu, kelembaban, curah hujan, penguapan, hingga kecepatan angin dan arah mata angin. Data yang diperoleh itu sangat berguna untuk mendukung penelitian iklim, perencanaan irigasi, serta mendukung produksi pertanian yang lebih efisien. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai alat-alat yang ada di stasiun klimatologi Ciparanje. Semoga dapat bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.